Hai semua, sahabat tukang kepo. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan diberi kesehatan serta panjang umur. Di sini si tukang kepo akan berbagi informasi mengenai virus Hanta. Virus Hanta adalah virus yang dihasilkan dari binatang tikus. Wah, kelihatan sepele, tapi ada virusnya yang sangat membahayakan kita. Jangan coba-coba ya. Hantavirus adalah kelompok virus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru, hantavirus pulmonary syndrome, atau pembuluh darah dan ginjal, hemorrhagic fever white rana syndrome. Virus ini dibawa dan disebarkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus tergolong ke dalam penyakit zoonosis, karena penyebarannya dimulai dari hewan ke manusia. Penularan infeksi hantavirus ke manusia umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan feses, urin, dan air liur tikus yang terinfeksi. Penyebab infeksi hantavirus. Hantavirus adalah kelompok virus yang disebarkan oleh tikus atau hewan pengerat lain. Meski begitu, penularan infeksi hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Berikut ini adalah sejumlah kondisi yang bisa menyebabkan seseorang terinfeksi hantavirus. Yang pertama, menyentuh feses, liur, atau urin dari tikus yang terinfeksi hantavirus. Kedua, menghirup partikel udara yang mengandung hantavirus. Ketiga, mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi hantavirus. Keempat, mengalami luka akibat gigitan tikus yang terinfeksi hantavirus. Kelima, menyentuh mata, hidung, atau mulut, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi hantavirus. Gejala infeksi hantavirus. Gejala hantavirus baru tampak sekitar 1-8 minggu setelah seseorang terpapar. Dalam terinfeksi virus tersebut, keluhan yang timbul bisa berbeda-beda, tergantung organ yang diserang. Infeksi hantavirus bisa menyebabkan terjadinya hantavirus pulmonary syndrome dan hemorrhagic fever with renal syndrome. Berikut ini adalah beberapa gejalanya. Hemorrhagic fever with renal syndrome. Beberapa gejala awal yang bisa muncul saat seseorang mengalami HAV adalah demam, sakit kepala berat, rasa sakit pada punggung dan perut, kelelahan, pandangan kabur, kemerahan di wajah, dan ruam di kulit. Pada tahap lanjut, HAV akan menimbulkan beberapa gejala lain, yaitu tekanan darah rendah, pendarahan, gangguan aliran darah atau shock, kebocoran plasma, dan gagal ginjal akut. Dan kapan harus dibawa ke dokter? Segera ke dokter jika mengalami gejala yang telah disebutkan tadi, terutama jika Anda baru saja kontak atau bersentuhan dengan cairan tubuh tikus. Pemeriksaan dan penanganan perlu segera dilakukan untuk mencegah komplikasi. Lakukan pemeriksaan berkala jika Anda memiliki risiko terpapar hantavirus, misalnya karena bekerja di Balai Pengendalian Hama, atau tinggal di area yang banyak sarang tikus. Pengobatan infeksi hantavirus. Belum ada pengobatan yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi hantavirus. Namun dokter dapat melakukan tindakan untuk meringankan gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Pengobatan umumnya dilakukan di unit perawatan intensif di rumah sakit. Beberapa metode pengobatan yang akan diberikan adalah pemberian oksigen tambahan melalui alat bantu nafas termasuk ventilator, pemberian cairan melalui infus untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit, pemberian obat antivirus seperti ribavirin untuk mengatasi infeksi virus pada HFRS, tahap awal pemberian obat dan infus untuk mengatasi shock termasuk menormalkan kembali tekanan darah. Pada kasus HPS berat, dokter akan melakukan pemasangan extracorporeal membrane oxygenation. Tujuannya adalah untuk menggantikan fungsi paru yang mengalami kerusakan, sehingga seluruh jaringan tubuh tetap mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Sementara jika pasien mengalami HFRS berat, dokter akan menyarankan metode cuci darah, guna menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Makin awal pengobatan dilakukan, makin besar pula peluang untuk sembuh. Umumnya lama pemulihan pasien HFRS adalah sekitar 2-3 minggu, sedangkan lama pemulihan pasien HFRS lebih bervariasi, mulai dari 3 minggu sampai 6 bulan. Nah, itulah tadi sahabat tukang kepo, mengenai virus Hanta, yang dihasilkan dari hama tikus. Jadi jangan coba-coba mempermainkan tikus dengan tangan atau memegang, resikonya sangat berat apabila tidak mencuci tangan setelahnya. Untuk informasi selanjutnya,
Jangan lupa like, comment, and subscribe.